lumayan akeh ya sih tapi tulas ya. Kita ke anu lanjut. Taruh di sini, ini grupnya kan ya, di sini di grupnya, terus kemudian yuk guys segera merapat ya. Pak Mas, enggak anu, framing enggak gitu tadinya. Oke, kita sambil menunggu teman-teman join yang lainnya karena jam 10 ya, jam 10 mungkin sekitar 5 menitan, 10.05 atau 10.10 kita akan pembukaan. Terus ini kita panggilkan narasumber gitu. Oke, nanti narasumbernya akan join ya. Kebetulan narasumber kali ini Mas Ashraf Ilmansyah. Beliau salah satu karyawan di Telkom Pusat bagian data scientist. Nah, seperti apa untuk keseruannya dan juga opportunity-nya, karena bakalan membuka opportunity ya. Jadi nggak hanya insight yang akan di-share, tapi juga peluang kerja bagi teman-teman yang memang pengen join di data scientist. Oke, tunggu saja.
morning. Mau klarifikasi 3, perjuangan sih asem. Ada dulu.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Terima kasih sudah join di acara Haplong part 3 kali ini. Nah, kali ini sangat menarik ya karena pematerinya eksklusif langsung dari Telkom Pusat dan beliau memegang sebagai data scientist. Nah, setelah obrolan kami kemarin, mungkin beliau nantinya di akhir sesi akan membawakan opportunity, nah beberapa kesempatan karir, kalau misalkan teman-teman di sini mungkin sudah ada yang bergelut di data science, silahkan nanti bisa langsung kontak-kontak ataupun bisa di kolom chat dulu ya. Nanti akan kami filter supaya pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman bisa ke backup dan juga terjawab oleh pemateri. Oke, sambil menunggu pemateri, silakan dipersiapkan teman-teman barangkali ada pertanyaan, langsung saja klik di kolom komentar. Oke, thank you.
Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jumpa lagi teman-teman ya. Alhamdulillah sekarang untuk pematerinya sudah ready. Ada Mas Ashraf Ilmansah di sini. Seperti itu. Oke, halo Mas Ashraf. Halo, Mas. Oke, Mas. Wah, ini sepertinya ruame banget Mas teman-teman Mas Data Science. Kayaknya Iya, peminatnya keren nih. alhamdulillah ya. Oke, sehat-sehat ya Mas Ashraf ya. Alhamdulillah sehat. Gimana Mas Fajrul? Sehat ya Mas? Alhamdulillah sehat. Oke, ya Malang lagi musim hujan banget nih. Jadi banyak yang sakit Mas Ashraf. Ya semoga sehat selalu ya. Oke, Mas, mungkin saya buka dulu, nanti langsung saja disampaikan materi oleh Mas Ashraf. Kemudian setelah materi, sambil Mas Ashraf menjelasin materi nih, silakan teman-teman kalau misalkan ada pertanyaan langsung ketik saja di kolom chat. Nanti akan kami filter dan akan kami pilih pertanyaan-pertanyaan yang sama seperti itu. Oke, baik, mari kita buka untuk kegiatan pada pagi hari ini. Semoga untuk kegiatan kali ini bisa bermanfaat ke depannya dan juga diberikan kelancaran. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman, perkenalkan saya Muhammad Fajrul Fala di sini sebagai moderator dan juga kebetulan untuk saya sendiri saat ini ada di Hub Academy ya. Jadi Hub Academy Inagata itu intinya suatu program yang mana menjembatani teman-teman nih yang misalkan pengen switch karir atau mulai dari nol banget atau memang butuh semacam kayak jembatan untuk lari ke dunia startup teknologi. Nah, itu kami di sini sebagai wadah yang mana pengen banget menjembatani gap skill-nya teman-teman dan juga kebutuhannya industri. Nah, nanti bakalan disampaikan oleh Mas Ashraf, industri itu kebutuhannya seperti apa sih, data-datanya itu seperti apa sih, yang mana sesuai dengan judul atau topik kita kali ini, nanti kita akan bicara by data semuanya. Jadi akan terbuka data itu untuk peluang karir, kemudian kondisi skill teman-teman, dan juga requirement dari industri itu seperti apa. Oke, supaya tidak berlama-lama lagi, mungkin akan langsung saja saya lanjutkan ke untuk Mas Ashraf, saya persilakan. Baik. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Perkenalkan teman-teman, saya mungkin juga sambil share screen deh. Oke, udah kelihatan ya share screen. Untuk share screen-nya mungkin bisa di backup Mas sama teman-teman. Biar Oh gitu, saya stop share berarti ya. Oke. Dari teman-teman aja, oke. Gimana nih Mas kondisi data science di Telkom nih? Oh, oke. Ya, di saya saat ini di Telkom sebagai data scientist ya. Saat ini saya ada di 2 tribe, di Padi UMKM sama di IndiHome X. Ya, di Oke, siap. Nah, data aku Indi. dengar nih Mas ya. Nggak tahu ya teman-teman HLD itu bilang bahwasanya kesusahan mencari talent. Sedangkan banyak sekali teman-teman fresh graduate atau yang lainnya juga kesusahan untuk mencari suatu divisi atau pekerjaan. Nah, kalau menurut Mas Ashraf nih sesuai data gimana Mas? Ya, ya memang gitu ya. Keadaannya emang HRD atau human capital ya, istilah di Telkom ya memang dibilang mudah juga enggak mendapatkan talent gitu. Dan ya talenta juga mungkin juga enggak mudah juga ya untuk
mendapatkan perusahaan yang diinginkan gitu. Ya, Telkom sih termasuk perusahaan yang sangat bagus ya, dan juga terpilih oleh dunia sebagai best workplace gitu, tempat pekerjaan yang bagus gitu ya, dan karir opportunity-nya juga bagus. Emang banyak yang minat juga ke Telkom, dan ya jadi dari sisi talent juga harus menunjukkan skillnya gitu. Dari sisi Telkom juga harus lebih jeli lagi gitu. Oke, siap. Oke, mungkin teman-teman semakin penasaran ya. Mungkin langsung saja kita lanjut ke materi. Oke. Share screen. Ya, sebelumnya perkenalkan teman-teman, nama saya Ashraf Ilman Syahia, nama panggilannya Ashraf ya. Di sini saya membahas tentang data scientist karir ya, step by stepnya gimana dan apa sih yang dipelajarin gitu ya. Dan sebelumnya sebelum di Telkom, saya di BRI, di Big Data, di divisi Enterprise Data Managementnya. Terus awal tahun 2022 ini di Pro Hire sama Telkom, dan saat ini di Telkom saya sedang urus awal-awal sih sampai kuartal 3 itu banyak di padi UMKM, mungkin ada yang tahu padi UMKM. Nah, saya di situ padi UMKM ya sejenis marketplace ya, seperti Shopee, Tokopedia gitu, tapi lebih untuk BUMN gitu ya, bayar-bayaran BUMN gitu. Mungkin ini ada juga teman-teman yang jualan UMKM, boleh jualan di padi UMKM ya. Mayoritas pembelinya itu BUMN gitu. Dan saya juga di saat ini masih di padi, tapi lebih banyak di data IndiHome gitu. Lebih tepatnya di IndiHome Semua. Mungkin ada yang tahu teman-teman produk IndiHome Semua. Jadi kalau teman-teman itu pelanggan IndiHome dan juga pelanggan Telkomsel, itu bisa membayar sekali aja dengan paket semua itu gitu. Biasanya kan kita kalau berIndiHome kan bayar billing sendiri gitu ya. Kalau Telkomsel juga belinya paketnya beli paket sendiri gitu kan, terpisah gitu pembayaran. Jadi kalau dengan semua itu ada paket yang include ya gitu, Telkomsel sama semua. Nah, saya sedang urus datanya di situ gitu. Ini tuh ya perkenalannya. Next. Bisa dibantu tolong next admin. Ya, table of contents ya, mungkin saya akan bahas pertama tentang digital skill, lalu tentang data scientist ya, lebih dalamnya mungkin apa yang dipelajarin gitu ya, apa itu machine learning, terus sampai nanti juga karir prospeknya gimana, lalu kita nanti ke sesi Q&A ya, gitu. Oke, next. Pertama, saya ingin menjelaskan dulu secara global gitu ya teman-teman, tentang digital skill ya. Saat ini kan ya, kita ini berada di digital era, dan presiden kita ya dan juga BUMN juga ingin terus mengembangkan digital skill gitu. Jadi apa itu digital skill? Yaitu kemampuan dalam memahami dan memanfaatkan teknologi perangkat digital dalam mengakses dan mengolah informasi ya teman-teman. Jadi kenapa kita perlu ya memanfaatkan perangkat digital, karena ya memang saat ini ya momentumnya itu apa-apa semua serba pakai digital ya. Kita berinteraksi ya, kita bisa menjangkau, bisa berkomunikasi dengan jangkauan yang luas gitu ya. Artinya terhubung dengan internet kan gitu kita ya. Dan juga kalau dengan data ya, kita bisa olah datanya sehingga target campaign kita tuh tepat gitu ya. Dan kalau di digital marketing juga kita bisa targetin ini untuk wilayah mana nih gitu kan. Tapi itu pun juga berdasarkan datanya ya, datanya yang mana, dan kita bisa targetin agar market kita itu tepat sasaran gitu ya. Next. Nah, jadi teman-teman, kita ini di era ini aktivitas kita tuh mostly ya di handphone kita ya. Kita pasti ya, mungkin di sini mayoritas ya punya GoPay ya, punya OVO juga untuk transaksi gitu ya. Dan juga kita kalau
mau traveling, biasanya kalau beli tiket ya di tiket.com, Traveloka gitu ya. Transportasi kita tahulah pesan Gojek, Grab gitu ya. Di marketplace kita suka belanja di Tokopedia, Shopee, juga di Padi UMKM ya, yang sekarang saya juga di situ. Dan kita juga aktif ya di sosmed gitu ya, Facebook, Instagram gitu. Jadi secara nggak langsung sebenarnya data kita ya ke-record juga gitu, transaksi kita gitu di situ. Dan ya sebenarnya juga ada sisi bagusnya, ada sisi tidak bagusnya. Tapi ya mungkin platform-platform besar gitu mereka sudah menyiapkan sisi keamanan sehingga diolahnya itu bisa baik gitu. Jadi artinya apa? Artinya saat ini ya data tuh terkumpul gitu ya, dan itu yang bagaimana kita bisa mengolahnya agar tujuannya positif dan bisa menjadi baik gitu, produktif. Next. Nah ini juga saya tampilkan juga teman-teman berita tentang digital skill ya. Nah jadi di sini ada berita dari Menkominfo gitu ya, tentang Indonesia itu butuh 600.000 talenta digital untuk atasi digital talent gap. Dan juga di sini ada beberapa apa namanya nih, mungkin agak perlu diperbesar lagi ya ininya, full screen. Tentang tiga alasan ya, apa itu namanya? Ya BUMN. Jadi artinya ini juga BUMN yang ngebuat 4DG ya. Itu juga ada IG-nya juga yang saya masukin ke dalam slide ya, bisa di-follow juga teman-teman. Jadi di sini saya ingin mengatakan bahwa Indonesia ini saat ini sangat butuh talenta-talenta yang memiliki digital skill ya. Dan nanti saya juga akan breakdownin apa aja sih sebenarnya digital skill gitu nanti, dan nanti kita mungkin lebih bahas data scientist ya gitu. Next. Nah jadi teman-teman di digital skill itu banyak ya, ada data, ini yang versi saya gitu ya, data scientist dan analis, ada full stack web developer ya, ada mobile app developer, IoT specialist, UI UX designer, content creator, digital marketer gitu ya. Nah ini saya merahin data scientist dan analis itu karena ya saya memang di bidang itu ya, mungkin kita di sesi ini lebih bahas data scientist. Dan di samping ini saya juga menunjukkan juga nih teman-teman, ada berita ya tentang data scientist itu the sexiest job of the 21 first 20 ya century gitu. Dan di sini kita jadi artinya data scientist ya lumayan ya, saya merasakan juga itu prospek yang bagus lah gitu. Nah, next. Nah di sini juga teman-teman saya juga lampirin berita dari apa namanya ini, laporan The Future of Jobs Report 2021 ya dari World Economic Forum gitu. Nah ini beberapa digital skill di perusahaan teknologi ya. Jadi ada pertama itu data analyst dan data scientist, terus AI machine learning ya, ini juga sebenarnya AI dan machine learning juga masuk ke dalam data scientist, big data specialist ya. Ini 1 sampai 3 bisa dibilang itu juga merupakan data scientist ya. Terus yang keempat, nah ini beda ya, yang keempat itu digital marketer ya, kelima dan proses automation specialist, dan seterusnya yang ke-10 internet of things specialist gitu. Nanti saya juga bisa juga teman-teman nunjukin laporan tentang digital skill dari Cleans. Ini ada lampirannya tuh source-nya, tapi nanti juga bisa juga dipresentasikan gitu ya. Oke, next. Jadi mengenai data science teman-teman, apa sih sebenarnya data science ya? Data science itu bisa dibilang gabungan ya, kombinasi dari matematika dan statistik, terus ilmu programming, dan juga domain knowledge terhadap bisnis ya. Jadi bagaimana kita itu mengolah data dan dengan cara beberapa metode sains ya, yang mana metodenya itu berasal dari matematik dan statistik gitu. Dan kita juga harus punya kemampuan dalam programming, biasanya pakai Python ya saya. Nah untuk kita bisa mengolah datanya
Lalu kita juga punya domain knowledge bisnis ya, sehingga kita bisa mengarahkan datanya ini untuk membentuk strategi bisnis gitu. Jadi kita juga mesti paham bisnisnya agar kita bisa mengolah datanya itu sesuai dengan kebutuhan bisnis gitu, arah strategi bisnis. Dan apa sih yang dipelajarin teman-teman? Yang penting itu Python ya, secara bahasa pemrogramannya itu ada Python, ada R, tapi biasanya mostly ya kita pakai Python. Dan kita juga perlu belajar data analysis dan query ya. Query itu biasanya bahasa SQL ya. Lalu kita perlu pelajarin machine learning gitu ya, dan kita juga perlu juga membuat pengalaman ya di project data science dan machine learning deployment gitu. Next. Ini lebih dalam lagi saya jelasin ya tentang machine learning. Jadi kalau digambarkan ya, lingkaran pertama itu adalah artificial intelligence atau AI gitu ya. Nah di dalamnya itu ada machine learning, dan di dalam machine learning itu ada lebih kejutan lagi deep learning gitu. Jadi AI ini adalah teknik yang mana teknik which enables ya, kurang jelas tulisannya, tapi yang mana intinya adalah artificial intelligence ini konsep, artinya konsep teknologi ya, konsep teknologi yang mengolah data dan modelnya itu bisa belajar lewat data gitu ya, untuk nanti bisa memprediksi sesuatu gitu, bisa memberi insight, bisa memberi arah gitu, gimana bentuknya gitu, gimana sehingga kita bisa menerjemahkan secara bisnis bagaimana strateginya gitu dari hasil AI. Nah di dalam AI itu ada machine learning ya, dimana tadi outputnya adalah model gitu ya, model machine learning bisa memprediksi ya, kita bisa membuat segmentasi. Nanti saya juga akan tunjukkan juga beberapa use case-nya gitu ya. Kalau di deep learning lagi itu kita bisa lebih advance lagi ya, itu ada mengolah data unstructured seperti video, audio, ya gambar gitu. Oke, next. Nah ini saya tunjukin juga teman-teman beberapa use case di machine learning ya. Jadi ada tiga, bisa dibilang ada tiga jenis ya, unsupervised learning, supervised, dan reinforcement learning ya. Kalau unsupervised learning itu data trainnya itu tanpa label. Jadi artinya apa? Jadi sesuatu yang belum ada label, misalkan yes or not gitu ya, 1 atau 0, itu tuh nggak ada labelnya dia unsupervised. Jadi kita di sini lebih mengerjakan recommended system untuk customer segmentation gitu ya, terus visualisasi datanya gitu. Kalau di supervised learning gitu kita memprediksi sesuatu teman-teman. Jadi sudah ada data historical ya, misalkan dulu sudah ada pelanggan yang mau ambil paket dan pelanggan yang tidak mau ambil paket. Nah itu kita bisa labelin yang ambil paket 1, yang tidak ambil paket 0 gitu ya. Jadi sudah ada data historicalnya, dan itu modelnya itu kita latih, kita training ya. Lalu si model itu di data berikutnya dia bisa memprediksi apakah pelanggan ini berpotensial beli atau tidak gitu. Jadi itu jenis supervised learning gitu ya. Ada juga itu di case klasifikasi, ada juga case regression. Jadi kayak memprediksi kira-kira nih harga rumahnya berapa nih gitu. Ya, jadi kita di sini lebih memprediksi gitu, memprediksi berangkat dari model yang telah terlatih oleh data historical gitu. Nah, kalau di reinforcement learning ini ya teman-teman, ini lebih ke seperti game ya, game AI. Jadi mungkin di sini ada yang pernah main bola di PS gitu ya. Jadi bagaimana kita membuat engine yang bisa mengerti gerakan gitu. Jadi ketika ketika di game itu dia bergerak ke arah barat contoh, nah bagaimana respon selanjutnya gitu. Bagaimana kita menciptakan respon selanjutnya setelah ada kejadian di dalam game itu gitu. Itu namanya reinforcement learning. Oke, next.
Nah, ini teman-teman step by step bagaimana kita mengolah data ya. Jadi secara garis besarnya ya teman-teman, tentu ada lagi lebih detailnya gitu. Nah, ini secara garis besarnya kita perlu tahu dulu domain knowledge-nya, yaitu dengan cara kita bertanya, ini apa goal-nya gitu. Ketika kita mau buat model, goal-nya itu apa gitu. Kita harus tahu tujuannya itu apa gitu. Dan juga apa yang kita lakukan dengan data tersebut gitu. Dan what do you want to predict or estimate. Jadi apa yang kita ingin prediksi atau estimasi gitu ya. Jadi kita harus tahu dulu arahnya gimana gitu. Lalu setelah kita udah merasa jelas, oke, goalnya apa, objektifnya apa, ya kita peroleh datanya dari data source ya. Jadi kita bagaimana kita membuat sampling ya, kita coba lihat datanya, gimana kita harus menggabungkan dari berbagai sumber data gitu sehingga menjadi data itu bisa tergabung ya, sehingga itu data yang kita menjadi data yang kita olah gitu ya. Lalu setelah itu kita eksplorasi datanya, kita gali datanya lebih dalam, kita coba buat visualisasinya, kita coba deteksi anomalinya, kita coba lihat pola datanya itu seperti apa gitu ya, modusnya apa, kalau di continuous feature rata-ratanya gimana, mediannya gimana, distribusinya gimana gitu ya, sehingga kita lebih mengenal lagi datanya, datanya seperti ini gitu, sehingga kita bisa mengenal behavior datanya seperti apa, dan lalu kita membuat modelnya, sehingga kita tuh buat model juga udah punya udah punya udah ngerti datanya gitu, sehingga kita juga membuat modelnya bisa lebih terarah gitu, bisa lebih jelas gitu maksudnya. Nah, di sini kita di dalam pembuatan model itu kita perlu membangun model, jadi kita biasanya coba-coba beberapa metode gitu ya. Kita coba beberapa metode, kita fitting, terus kita validasi, lalu kita bandingkan yang mana metode model machine learning mana yang terbaik gitu. Dan itu yang kita deploy. Kalau sudah kita deploy, kita implementasikan ke teman-teman marketing ya, hasil prediksinya atau hasil segmentasinya atau hasil rekomendasinya ya. Itu kita perlu bicarakan ke teman-teman campaign ya atau teman-teman bisnis gitu ya, untuk kira-kira nih strateginya gimana, apa yang kita dapat dari data itu, dan apa yang kita apa yang kita bisa buat gitu, strategi apa yang bisa kita buat untuk membantu teman-teman campaign, teman-teman bisnis gitu ya. Next, ini juga contoh ya teman-teman ya, contoh yang kita lakukan di beberapa bisnis ya. Jadi di bidang travel, healthcare, sales, itu bisa dibilang semua industri butuh data science sebenarnya. Kenapa ya? Untuk intinya bisa membuat new strategi atau strategi yang lebih akurat ya dalam strategi bisnisnya gitu. Ujung-ujungnya objeknya adalah supaya bisa menaikkan profit ya, menaikkan revenue dan menaikkan profit perusahaan gitu ya, meningkatkan valuasi perusahaan gitu. Nah, ini di sini di bidang marketing kayak case data scientist yang bisa kita buat, contoh kayak churn prediction ya, kita bisa juga buat predicting lifetime value of customer gitu ya, itu kategori segmentasi. Dan di sosial media kita bisa membuat sentiment analysis gitu, kayak di Twitter kita bisa scrape datanya, lalu kita bisa buat sentimennya ya, atau kita buat topik modeling. Ini yang di Twitter tuh banyak orang ngomongin apa, ngomongin politik berapa persen, ngomongin olahraga berapa persen, ngomongin teknologi berapa persen ya. Nah, itu kita bisa olah, itu namanya topik modeling atau bisa juga dikatakan sentiment analysis gitu ya. Nah, kita juga bisa untuk kebutuhan digital marketing ya. Jadi sebelum teman-teman digital marketer tuh campaign, baiknya kan datanya tuh data yang mana gitu. Jangan terlalu general,
Karena kalau general juga ya yang conversion nanti dikit gitu loh, bisa jadi dikit gitu. Tapi kalau datanya itu jadi lebih tepat sasaran. Jadi kita tuh ngebuat digital marketing campaign tuh ke data yang sudah diprediksi dia mau nih ngambil produk kita gitu. Sehingga biaya ads kita, biaya Google Ads-nya, biaya Instagram Ads-nya itu lebih tepat sasaran gitu ya. Lebih optimal gitu tergunakannya. Nah, terus juga di industri automation itu untuk self-driving cars ya, di industri credit and insurance atau finance ya, kita bisa mengerjakan fraud detection system. Itu juga yang saya lakukan dulu waktu di BRI. Saya membuat model fraud detection system. Terus di bidang healthcare, di bidang sales ya, dan bisa dibilang teman-teman hampir di semua industri ya butuh data science gitu. Next. Di sini teman-teman saya menjelaskan ya tentang prospek data scientist. Nah, poin pertama data scientist itu teman-teman termasuk profesi atau keahlian yang paling dicari ya. Tadi ada juga berita yang mengatakan the sexiest job gitu ya. Dan kita juga karena data science itu merupakan digital skill juga, jadi kita bekerja di perusahaan yang menerapkan teknologi ya. Ini nggak cuma perusahaan teknologi, tapi perusahaan yang menerapkan teknologi gitu. Dan memang ya saat ini emang eranya gitu, memang eranya kita di era teknologi gitu. Dan kebutuhan talent yang masih belum seimbang dengan yang tersedia teman-teman. Jadi banyak sekarang perusahaan-perusahaan yang meng-hire data scientist, bisa juga dilihat ya di LinkedIn ya, di portal-portal job itu sangat banyak kebutuhannya data scientist gitu. Dan juga memang di LinkedIn saya juga termasuk banyak yang DM ya. Mas Asraf lagi buka nggak, lagi buka lowongan atau lagi open di mana, bisa join dan lain sebagainya gitu. Dan banyak juga yang nanya ke saya referensi data scientist-nya dong gitu. Dan jadi artinya itu menunjukkan bahwa banyak ya permintaan data scientist gitu, dan siapapun juga bisa menjadi data scientist gitu. Dan peluang karir bisa cepat gitu ya. Peluang kenaikan karir bisa cepat, dan bisa juga kita mengembangkan bisnis kita juga sendiri. Gaji dan kenaikannya di atas rata-rata, saya ngalamin, betul juga. Betul gitu. Nah, ini bisa dibuka ya Mas Admin, yang dari Glimpse ini. Ini ada HTTPS ini URL-nya, bisa juga nanti di URL-nya itu di copy di chat Zoom. Mungkin boleh dibuka Mas Admin di yang link sini. Halo? Oke, sambil nunggu Mas. Oke. Jadi ini ada, jadi Glimpse apa ya, perusahaan teknologi juga yang suka nge-supply talenta ke perusahaan-perusahaan gitu. Bahasa intinya ya. Dan di sini dia membuat laporan ya tentang tren dan gaji pekerja digital Indonesia di 2021 ya. Mungkin karena 2022 belum habis, jadi ini laporannya masih 2021 ya, data lalu gitu. Nah, ini kita bisa lihat sama-sama gimana sih trennya gitu ya. Ini untuk membuka insight teman-teman, maksudnya biar bisa tahu juga ya, oh ternyata begitu trennya, kebutuhannya begitu, sehingga teman-teman bisa lebih mengarahkan diri, bisa mempertimbangkan lagi saya tuh mau kemana gitu, atau kalau yang masih kuliah, setelah kuliah tuh mau kemana gitu, mau jadi apa gitu ya. Nah, di sini laporan tren dan kerja digital ya, bisa di next. Mungkin agak lebih cepat ini sih. Kita next. Nah, di sini ada data isinya, lalu next di text savvy, terus next. Nah, di sini ada sebelumnya perkembangan teknologi dan pengaruhnya pada dunia kerja gitu. Next. Ini kayak deh. Nah, nah ini tadi yang ini ya 10 list digital skill yang dibutuhkan. Teman-teman terlihat jelas nggak share screen dari Mas Adminnya? Tulisannya.
Halo, Agak buram kayaknya ya. agak Oh, burung sebentar. ya? Ya. Iya. Tapi untuk materi nanti akan saya kirimkan semuanya, Mas Ashraf. Buram, oh, untuk buram ya? Oh iya. Nah, ini mungkin, atau kalau agak buram nggak apa-apa, saya yang share screen biar bisa terlihat ya. Oh gitu. Oke, boleh. Gimana, ini di stop dulu share screen apa saya langsung share screen aja? Mungkin ya biar bisa lebih kebaca gitu ya, teman-teman ya. Boleh langsung share screen, Mas Ashraf. Siap-siap. Nah, kalau kayak gini lebih jelas nggak kelihatannya? Boleh Oke, dioper sudah. lebih Aman. jelas ya, teman ya. Jadi di sini kita mengambil. Nah, dia sih ini dari Glance ya, ini bisa juga nanti di-share ke teman-teman, bisa dibaca-baca juga ya. Mungkin saya langsung aja lah. Nah, ini perkembangan industri digital di Indonesia gitu ya. Nah, di sini ada banyak 27 sampai 46 juta lapangan pekerjaan akan diciptakan gitu. Nah, tentu saat ini dibuka dan saat ini juga masih dibuka gitu ya. Apa yang teman-teman lakukan gitu? Bagaimana persiapannya? Bagaimana kompetensi diri kita gitu? Apakah kita siap bisa masuk ke sini gitu kan? Ini juga untuk penyusunan pekerjaan, McKinsey dan Award Bank menyebut bahwa Indonesia membutuhkan sebanyak 9 juta digital talent atau pekerja digital gitu ya. Nah, di sini juga kita tuh tadi ya saya jelasin ya, karena teknologi itu mengubah dunia kerja gitu. Jadi kita juga tadi kita aktif di e-commerce, marketplace, media online, fintech gitu ya, online. Kita mostly ini kita gunakan di gadget kita ya, di HP kita gitu ya. Nah, ini terus kita juga ini tadi ya list digital skill yang dirilis yang dilaporkan, dan bisa dilihat sendiri ya, data scientist nomor 1 gitu ya di sini. Dan ini kita juga bekerja di perusahaan digital. Enaknya apa? Fleksibilitas kerja gitu ya. Bagaimana aturan jam masuk kantormu? Jujur saya kebanyakan WFH. Kalaupun ke kantor kadang nyampainya jam 9, jam 10 gitu. Tapi yang penting kan target achieve gitu. Kita bisa present apa yang kita kerjakan gitu, fleksibel tuh ya, boleh masuk rumah kerja. Ya ini sih emang kembali juga sih ke role perusahaan ya, tapi Telkom di divisi digitalnya menerapkan ini. Dan work life balance itu saya juga merasakan fasilitas dan peluang pengembangan karir bagus gitu ya. Ini fasilitasnya dapat semua, saya juga iya. Kesempatan kerja dapat bagus-bagus gitu ya. Prospek, nah ini prospeknya, nah ini teman-teman gajinya ya, range-nya ya. Mungkin ini juga marketing, social media. Kalau saya di data scientist di terakhir sih. Nah, ini di data scientist. Jadi kalau teman-teman emang kira-kira berapa sih prospek gajinya? Bisa dibilang saya mengatakan ini 98% deh akurat sih. Mungkin bisa bisa ditebak nggak yang saya di mana? Kalau ada yang nanya ya. Cuma ya gitulah. 3 digit mungkin, Mas. Enggak. Kalau saya mungkin sekarang ya udah kategori senior sih ya gitu. Di sini, nah ini teman-teman kalau nanti mulai, saya juga waktu itu masih junior data scientist, seginian lah gajinya, 10 jutaan lah. Tapi naik ya udah di range antara inilah ya. Jadi ya maksudnya di sini tuh saya ingin mengatakan bahwa kalau teman-teman nanti suatu saat ingin investasi ke diri sendiri ya, mengembangkan skill gitu ya, belajar atau lewat training atau bootcamp gitu ya, sangat worth it gitu loh. Teman-teman investasi berapa ratus ribu atau berapa juta, sebulan gaji atau 2 bulan gaji itu udah ketutup gitu kan gitu istilahnya gitu. Dan juga apa namanya, ini skill-skill utama yang perlu kita miliki juga ya. Nah, ini bisa lagi nanti dibaca-baca selanjutnya lah teman-teman, nanti juga boleh kita nanti tanya jawab juga gimana sih gitu ya. Nah, ini new journey di cara belajar digital skill.
Otodidak, tapi emang otodidak itu berat sih. Memang ya perlu guru juga gitu. Kursus online ya, ikut webinar, workshop gitu ya, ikut training gitu ya. Tentu teman-teman ya seimbangkan ya, kalkulasi kira-kira teman-teman tabungannya berapa, nyiapin berapa buat kursus online gitu kan. Investasinya ke diri sendiri, ke skill diri sendiri gitu. Ikut webinar gini juga nih mungkin juga bisa jadi menambah pengetahuan teman-teman juga ya. Oh, seperti itu arah digital skill gitu. Seperti itu prospeknya ya. Sertifikat program ini perlu kita juga kumpulkan beberapa sertifikat. Saya juga masih yang terus belajar. Alhamdulillah udah dapat juga sertifikat internasional dari Microsoft, dari Coursera gitu ya. Nah, ini tim penyusunnya. Nama Mas Tajul kayaknya kelewat di sini, Mas. Gitu ya. Siap. Oke. Nah, ini udah di slide akhir ya, mungkin Mas Amin mungkin saya aja deh yang nurusin sekalian ya. Iya, nggak apa-apa. Jadi, nah ini to be data scientist, apa yang step by step-nya apa yang kita lakukan untuk menjadi data scientist ya. Jadi kita perlu belajar, tentu kita perlu belajar teman-teman. Kita perlu upgrade skill kita dulu gitu. Terutama di bidang data scientist tadi ya, skill Python-nya, skill query-nya, SQL-nya, skill machine learning-nya gitu ya, dan juga skill matematika statistik gitu. Teman-teman banyak yang data scientist dia tuh background-nya akuntan, background-nya sekolah perminyakan, bahkan ada teman saya yang dia tuh usianya udah 30 tahun, dulu dia bahkan udah kerja di bidang minyak, udah sampai di kapal di tengah laut gitu ya. Dan dia sebenarnya kalau menerusin di situ bisa gitu, karir di situ gitu ya. Tapi dia malah memutuskan ke data scientist gitu. Saya pernah nanya kenapa gitu. Ya tadi ya, karena digital skill yang memang demand-nya lagi high demand sekarang gitu, dan juga prospeknya cepat gitu ya. Dan work balance, kerja di rumah sering gitu, dan dia mungkin jadi lebih punya baik waktu dengan keluarga, tapi juga produktif gitu. Jadi di situ gitu ya. Dan nah ini learning programming kita gitu, siapapun bisa belajar asal punya kemauan gitu. Kalau udah mental block kayak gua mah orang akuntan, orang pajak, gimana yang mau jadi data scientist, susah. Nah, itu udah mental block itu ya. Tapi kalau kita punya semangat, gue akuntan, tapi gue mau belajar gitu. Itu insya Allah bisa, teman-teman. Tentu semua itu nggak ada instan, semua itu proses gitu ya. Jadi kita belajar di sini, terus kita juga building portofolio gitu. Kita update di LinkedIn kita. Nanti boleh ya koneksi ke LinkedIn saya juga gitu. Kita update ke LinkedIn kita pamer lah gitu bahasanya di sosmed ya. Nanti banyak HR yang DM gitu. Bahkan yang ngelamar sampean gitu banyak. Lalu kita ya apply job, tapi bahkan bisa jadi arahnya nanti banyak yang bukan kita yang melamar, tapi banyak yang melamar kita gitu. Dan itu yang saya juga rasakan sih, to be honest. Nah ini teman-teman, saya juga mau sharing informasi di Telkom ya. Telkom saat ini juga sedang open posisi data scientist, banyak ya yang kita rekrut. Di sini teman-teman bisa follow link-nya gitu ya. Dan bagi teman-teman yang masih kuliah, di sini ada juga dari UIN Malang. Saya punya intern dari UIN Malang, nggak tahu nih datang nggak dia nih. Namanya Ferry. Kalau ada Ferry, angkat tangan Fer. Nggak ada ya. Nah ini dia intern. Kita lagi buka intern di sini, bisa daftar teman-teman ya intern kalau yang masih kuliah. Nah kalau yang udah lulus kuliah dan udah punya skill data scientist ya, nah ini bisa dicoba. Sebenarnya enggak ya, memang sertifikat itu sih pendukung juga sih sertifikat ya, tapi ujung-ujungnya nanti ketika daftar ya dites kan, diwawancara. Mungkin bisa jadi sama saya yang wawancara juga. Bisa jadi, tapi ya artinya di sini kita ketika ngelamar tentu nanti akan dites skillnya, dan kalau emang teman-teman udah menguasai skill data science ya insya Allah bisa diterima gitu. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf, dan mohon teman-teman kita sambil ngobrol-ngobrol ya, tanya jawab.
isi feedback gitu ya Mas Fajrul ya. Ini link apa namanya QR code-nya bisa di-scan atau bisa nanti sama Mas admin di-share Siap. linknya. Sip, saya serahkan ke Mas Fajrul. Boleh Mas kita buka Q&A sambil teman-teman ngisi feedback ya. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sangat menarik sekali Mas Ashraf. Ini mulai tadi nambah terus Mas pesertanya Mas. Oke, Mas Ashraf, kalau dari saya pribadi ya memang HR sendiri itu banyak sekali menggait ya istilahnya cari orang untuk data scientist karena mau nggak mau bisnis itu paling deket kan nanti sama data dulu kan sebelum Iya, benar. pimpinan itu biasanya lihat data teman-teman dulu nih entah itu dari data analyst atau bisnis analyst-nya. Nah itu sih Mas tadi sudah disampaikan ya berbagai ekspektasi nih ya. Nah, kita kalau lihat ekspektasi kan wah menggebu-gebu lah istilahnya untuk pengen banget jadi data scientist. Nah, cara awalnya nih Mas, untuk teman-teman yang start from zero ataupun mau switch career. Nah, seperti apa? Cara awalnya tentu nggak ada yang merem terus langsung jadi data scientist ya. Nggak ada instan atau bertapa di gua gitu ya. Enggak, bukan gitu ya. Artinya caranya ada belajar gitu. Kita belajar, kita ngikutin webinar begini ya, sehingga kita tahu oh ternyata demand-nya itu tinggi gitu. Saya jujur, saya waktu kuliah tuh elektro, Mas. Saya dulu kuliah elektro di Jerman karena sebenarnya awalnya wah gue pengen kerja di otomotif nih gitu ya, karena Jerman kan industrinya BMW, Mercedes ya, gede gitu ya. Dan justru itu menggunakan sensor-sensor canggih gitu ya. Akhirnya saya pilih kuliah elektro gitu. Tapi setelah lulus, saya balik ke Indonesia, saya ngikut webinar gini juga awalnya gitu. Saya jadi tahu oh ternyata digital skill itu demand-nya sangat tinggi gitu. Dan apa namanya tadi ya, BUMN sangat membuka lebar digital skill. Sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang menyadari data scientist itu penting, mengolah data penting. Bahkan ada ya saya lupa tadi lampirin ke slide, ada berita tentang emas itu sekarang data itu adalah emas gitu. Jadi data itu ya emas gitu ya bisa dibilang ya. Jadi nah dari situ saya akhirnya terbuka wawasan saya, oke, kayaknya kalau saya idealis, bahasa idealis, gue seorang elektro, gue maunya kerja di elektro aja deh. Itu kan kayak idealis gitu loh. Akhirnya tapi kita sesuaikan gitu, demand-nya gimana sih gitu. Dan saya juga dulu pernah lama kerja di Epson, bukannya curhat ya, tapi berbagi gitu ya. Berbagi ya. Akhirnya saya merasa saya banding-bandingkan kayaknya gue itu aja deh, switch aja deh. Akhirnya saya belajar data scientist, Mas. Akhirnya saya belajar data scientist, belajar Python ya, machine learning, mulai lamar kerja ya, awalnya ikut bootcamp gitu, ikut training gitu ya, juga belajar juga. Terus saya apply kerja, terima jadi junior gitu kan, terus kerja, akhirnya sekarang udah yang posisi lead gitu ya, yang lead data di IndiHome di Telkom sama di Padi dibayar datanya gitu. Ya alhamdulillah gitu, kenaikan karir, kenaikan gaji yang saya rasa lumayan signifikan jujur gitu. Dan ya maksudnya ini berbagi ya, dan banyak di LinkedIn yang DM juga saya gitu. Nah jadi itulah ceritanya dulu. Oke, siap. Thank you Mas untuk wawasannya. Oke, bagi teman-teman saya persilakan yang pengen bertanya ya bisa via kolom komentar atau mungkin raise hand. Jadi nanti bisa dibantu open mic sama co-host. Silakan teman-teman. Yang males ngetik nih biasanya langsung raise hand. Nah, tapi kalau yang malu-malu bisa di kolom komentar. Oke, sambil menunggu teman-teman. Nah, ini sudah ada nih. Ada yang tanya, Mas. Mohon maaf izin bertanya dari Muhammad Gilang. SMK Telkom Malang. Wah, ini kebetulan partner juga Mas Ashraf untuk SMK Telkom. Beberapa
ada yang magang di kantor kami. Oke, Oh menurut Kak ya, Ashraf, skill programming itu penting seperti bahasa pemrograman Python ya. Pertanyaannya, pertanyaan saya adalah keterampilan apa saja yang perlu dimiliki saat menggunakan Python untuk menganalisis data. Kalau misalkan kita bicara data science itu tools-nya hanya Python, seperti itu. iya. Keterampilannya ya tadi ya tentu kita bisa bahasa Python gitu ya. Kita tahu codingnya gimana. Saya juga sendiri kadang-kadang suka lupa-lupa sintaksnya gitu. Jadi saya juga ngecek di Google gitu ya. Di Stack Overflow gitu. Ngecomot codingannya terus di custom sendiri lagi gitu. Itu hal yang normatif gitu, hal yang sangat wajar gitu. Jadi pertama tadi ya kita tahu bagaimana mengcustom codingannya. Banyak banget teman-teman di internet coding-codingan Python gitu ya. Kita tinggal comot-comot terus kita custom gitu. Itu satu. Kedua ya ada pemikiran, ada sense bisnis lah yang kita harus punya. Maksudnya tuh kalau kita mau ngapain kita harus tahu dulu objeknya apa nih. Ini codingan mau saya olah seperti apa nih gitu kan ya. Nah sehingga kita bisa olah datanya itu, codingannya itu sesuai kebutuhan gitu. Artinya tadi skill apa aja yang dibutuhkan ya tadi skill Python sama skill tahu objektifnya apa gitu. Dan skill komunikasi juga ya agar bisa menjelaskan ke divisi bisnis atau ke stakeholder. Semoga Oh, menjawab ya. thank you. Mungkin seperti itu Mas Gilang Ramadan dari SMK. Oke. BTW SMK Telkom ini juga keren-keren Mas ya. Beberapa talent yang ada di kami juga sangat powerful. Jadi semacam kayak gimana ya? Dulu kan kita mungkin mengawali codingan itu di kuliah ya. Ini malah startnya lebih awal, jadi lebih enak teman-teman. Gitu. Iya. Nah, Bisa Mas, bilang ngisi feedback juga ya teman-teman. ya jangan lupa untuk feedbacknya ya, teman-teman. Oke, silakan yang mau bertanya langsung open ini ya, apa namanya, raise hand, nanti kita open mic. Sambil menunggu mungkin Mas saya mau tanya nih. Tadi kan juga sempat dibahas ya. Pasti beda dong kalau misalkan kita belajar otodidak yang mana banyak banget kan kita nggak tahu belajar mulai mana dengan belajar yang terstruktur via mungkin langsung dari mentor, online course dan sebagainya. Nah, pengalaman dari Mas Ashraf sendiri gimana tuh? Ya, tadi itu maksudnya perbandingan belajar otodidak sama mentor ya. Ya, tentu ya saya bisa pendapat saya ya sangat jauh sebenarnya. Ya mungkin bisa dibilang cuma 5% doang kali orang yang bisa belajar otodidak gitu ya. Karena bahkan itu juga bisa mengambil waktu lebih lama gitu. Karena apa ya? Karena tidak ada yang bisa tidak ada yang mengarahkan gitu kan. Maksudnya step by stepnya gimana gitu. Kita kadang bahasanya kalau kita naik tangga kan ya tangga 1, 2, 3, 4 gitu ya. Kadang kalau tadi kan tahu-tahu belajarnya di tanggal 5 dulu ya jatuh gitu kan maksudnya langsung melangkah ke tanggal 5 gitu atau jadinya nggak paham gitu kan. Apalagi ketika ngelihat otodidak udah wah sulit nih udah NGPR gitu kan. Akhirnya tadi yang mau belajar malah nggak jadi gitu kan. Tapi mungkin bahasanya tadi saya bilang mas, tapi ada juga orang yang emang bisa juga otodidak gitu, dia bisa juga. Makanya tadi saya bilang bukan tidak bisa, tapi mungkin ada yang bisa juga. Tapi saya bisa pendapat saya mungkin 5% doang orang yang bisa seperti itu gitu. Jadi saya pribadi pun juga ikut training, saya juga belajar sama teman-teman gitu, banyak nanyanya juga sama teman-teman juga gitu. Jadi artinya kesimpulannya ya sangat perlu, sangat penting guru ya artinya atau teman yang bisa membimbing kita gitu step by step yang gimana sehingga dari situ kita bisa merasa oh ya ternyata mudah ya, ternyata saya bisa kok gitu. Oke, siap. Thank you, Mas Ashraf.
Oke, silakan teman-teman. Barangkali ada yang nanya lagi, Mas, perbedaan data science dan data analysis. Wah, ini sepertinya memang pertanyaan masyhur ini. Oke, saintis dan analis. Ada juga data engineer. Jadi sebenarnya banyak ya. Kalau di Telkom itu tadi yang saya share screen ya, dia itu terbagi 4 bahkan. Nah ini lagi share lagi. Nah ini ada 4 gitu ya. Ini juga sambilan bisa lihat-lihat lagi ya. Nah, ini AI, data analis, data engineer, data scientist gitu. Jadi mungkin pertama secara data analis dulu ya. Data analis itu dia lebih ke menganalisa data, kayak membuat visualisasinya, pakai Tableau, pakai Redash ya, pakai ya misalkan di Google tuh gratis ya, ada Google Data Studio gitu ya. Dia ngevisualisasi data atau dia nge-query pakai SQL gitu ya. Atau juga pakai Python bisa juga, yang ujung-ujungnya itu adalah dia bisa memberikan penjelasan sejauh ini, penjelasan apa yang didapat dari data itu gitu. Untuk kepentingannya tadi kayak misalkan berapa sih hasil penjualan tahun ini, trennya gimana gitu, Januari berapa, Februari berapa, Maret berapa gitu, itu divisualisasi, dibuat lainnya gitu. Terus dia bisa menjelaskan itu gitu ya. Dan intinya sih, intinya adalah bagaimana dia bisa menggali insight data sehingga dia bisa menjelaskan ke teman-teman bisnis gitu bahwa saat ini kondisinya begini gitu. Dan ke depan bisa menstrategikan apa lagi, dan atau kita bisa membuat target-target seperti apa lagi gitu. Itu dari hasil analisa data gitu. Nah kalau data scientist itu bisa dibilang data scientist itu biasanya data scientist itu dia tuh bisa data engineer, bisa data analis juga. Mungkin juga bisa juga AI juga gitu. Kalau saya title-nya di Telkom data scientist, tapi bisa dibilang di lapangannya mencakup role ini semua. Data analis juga, engineer juga, AI juga gitu. Jadi science itu dia kan ketika dia membuat model itu dia mesti ngerti dulu sama datanya gitu. Jadi sebelum kita buat model machine learning itu kita menjadi data analis dulu gitu. Untuk menganalisa datanya dulu gitu. Sehingga kita tahu gimana bentuknya gitu ya. Tapi mungkin kita tuh menggali data, menganalisa data, goalnya itu mungkin bukan untuk menceritakan hasil, maksudnya bukan, kalau data analis kan dia ketika dia udah menganalisa data, dia menceritakan insight datanya itu ke tim bisnis ya. Nah kalau data scientist mungkin enggak di situ gitu, tapi dia lebih ke mengerti datanya dulu, baru untuk dirinya sendiri gitu ya, untuk dirinya sendiri agar dia bisa membuat model machine learning-nya. Nah, yang dijelaskan data scientist ke tim bisnis itu adalah hasil dari model machine learning-nya gitu. Jadi tadi ya data analis itu dia menjelaskan hasil analisa data ke tim bisnis gitu ya. Kalau data scientist lebih advance-nya lagi gitu bisa dibilang. Jadi udah menganalisa data, nah dia ngerti dan dia nanti ngebuat model machine learning-nya, baru dia menjelaskan prediksinya itu atau hasil modelnya itu ke tim bisnis gitu. Kalau data engineer ini sekalian juga deh. Kalau data engineer dia ini mengolah, memprovide data untuk data analis dan data scientist gitu. Jadi data itu kan kadang masih berantakan ya. Nah ini data engineer yang bahasanya yang ngerapihin lah gitu, yang ngerapihin sehingga nanti data analis sama data scientist bisa tinggal manggil datanya gitu dan memproses lebih lanjut gitu. Kalau AI dia ini bahasanya lebih banyak ngolah di unstructured data ya, seperti image ya, untuk face recognition atau video gitu ya, dia olah.
kayak atau audio ya. Jadi nanti outputnya itu kalau kita bicara gitu ya, nanti engine-nya itu bisa ngetik teksnya gitu ya. Atau kalau kita lagi lewat gitu kan ada kamera gitu kan, kamera itu bisa mendeteksi ini siapa nih gitu. Ini 90% terdeteksi Ashraf gitu kan. Nah, itu dalamnya itu artinya AI itu bisa mendeteksi wajah gitu, itu face recognition gitu. Nah, itu ya semoga menjawab. Ini sekalian saya jelasin lebih luas lagi ya. Oke. Oke, thank you Mas Asraf ya. Tadi dari Mas Hizlian Ahmad. Oke, siapa nih yang mau open mic nih? Mungkin mau ngobrol-ngobrol. Wah, ada yang tanya lagi nih. Bisakah data scientist diterapkan di bidang dunia pendidikan? Oh, kayaknya bisa banget nih. Karena yang saya tahu hanya berada di bidang industri. Kemudian metodenya untuk implementasinya itu apakah bisa dengan pembelajaran atau materi data science? Itu diterapkan di tingkat SMK. Karena memang selama ini materi tingkat SMK hanya tentang pembuatan program atau aplikasi sederhana dari Mas Ahmad Nurzaini. Oh, jadi ini lebih ke ini ya istilahnya kalau yang kita tahu bahwasanya data scientist kan paling banyak di dunia industri Mas untuk implementasinya. Nah, ini pertanyaannya di dunia pendidikan. Nah, itu kira-kira seperti apa pendekatannya? Jadi diterapkan di tingkat SMA, SMK. Ini maksudnya diterapkan di dunia pendidikan gitu. Maksudnya ini menjadi modul pembelajaran di sekolah atau menerapkan model data scientist di dunia pendidikan gitu, gimana? Lebih ke modul di sekolahnya, Oh, karena kebanyakan SMK sekarang ya mobile web developer. Data iya. science mulai jarang. Ya, sebenarnya sih saya juga menghargai ya semua keputusan dari SMK gitu ya. Kita ya ngikutin aja lah gitu bahasanya, program-program di sekolah lah gitu. Tapi kalau saya pribadinya kalau ada yang merasa kita kurang, saya maunya data scientist kok, tapi sekolah demi mendapatkan ijazah syaratnya harus ujian itu gitu kan. Kan gitu bahasanya, ya udahlah ikutin aja gitu kan gitu biar dapat ijazah sekolah ya enggak daripada tapi ya kenyataan di lapangan sebenarnya ya saya tidak mau membilangkan, saya tidak ingin membilang ijazah tidak penting, tapi dalam artian ijazah itu penting ya, ijazah penting, tapi kita yang harus juga membaca diri kita dan membaca tren digital di sana gimana gitu, sehingga ijazah itu ya udahlah kita lakukanlah sekolah, peraturan gimana ya kita lakukan. Nah di samping itu kita juga mengembangkan skill kita juga gitu, mengikuti tren atau mengikuti peluang-peluang karir yang memang lagi bagus gitu. Kayak tadi saya cerita kan saya kuliah elektro gitu ya. Ya saya mengikutin aja belajar hitung-hitung listrik gitu ya. Gitu. Cuma kan saya juga di samping mengembangkan diri juga sebagai data scientist gitu. Lebih kerucutin lagi yang mana goalnya adalah ketika nanti apply kerja syarat ijazah ada, ketika dites skill juga bisa gitu kan. Gitu kan goalnya gitu kan. Semoga menjawab Oke, ya atau siap. ya. Oke, mungkin teman-teman jangan lupa ya untuk feedback formnya. Mungkin dari Mbak Admin bisa ngirim kembali. Jadi materi-materi yang tadi itu bisa didapatkan setelah ngisi feedback form. Dan juga sertifikat akan secara otomatis jika teman-teman ngisi feedback form. Oke. Silakan yang lain jika mau bertanya, saya kasih peluang. Sama mungkin ini Mas kemarin itu pas waktu pra acara ya, saya nyoba soundingkan di sosial media dan sebagainya. Itu ada yang nanya gini Mas, lebih ke overthinking duluan. Jadi takut mau switch di dunia data science ya, takut duluan, Kak kira-kira gimana ya challenging awalnya itu apakah di bagian junior misalkan, apakah langsung dapat taksi yang sangat susah atau gimana? Nah, itu gimana Mas dari pengalamannya Mas Asraf sendiri? Iya, tadi kembali ya, ada istilah mental block ya. Kalau dia udah profesor data scientist tapi dia punya mental block, aduh
tapi kok ngeri ya mau kerja data scientist. Padahal dia udah gelar profesor data scientist gitu. Sama aja bohong gitu. Karena udah mental block gitu kan. Tapi kalau orang yang dia tuh mungkin jujur, teman saya ada dulu waktu saya di BRI ya, teman saya ada dia tuh belum kuliah, tapi tamat SMK doang. Tamat SMK doang dia. Nah dia tapi memang di BRI itu dulu, kalau di Telkom saya sih belum kenal ya sama teman yang tamatan SMK. Nah, yang saya kenal, semua yang saya kenal S1, tapi mungkin ada. Tapi dulu waktu di BRI ada. Yang saya kenal dia jago, dia data engineer ya. Dia jago skillnya, karena ternyata dia di samping dia sekolah itu dia belajar gitu. Padahal dia jurusannya akuntan apa SMK-nya tuh. Jadi di sekolah dia tadi ya ngikutin aja gitu. Oh ya belajar pajak ya belajar gitu kan. Tapi ya kayak dia mau jadi data scientist jadi belajar lagi gitu. Data engineer dia belajar data gitu. Jadi nah di situ yang dia tuh punya mental artinya tuh terbuka gitu. Jadi dia tuh yakin selama gue belajar gue bisa kok gitu. Jadi itu harus punya keyakinan di situ dulu. Saya belajar saya bisa kok gitu. Dan jangan jiper wah dia lulusan S1, wah ini ada yang lulusan S2, gue cuma lulusan SMK doang. Jangan milih seperti itu. Upgrade skill Anda gitu, nanti tunjukkan ke rekrut kerja bahwa ya kita bisa gitu. Dan itu yang teman saya lakukan tuh. Dan dia SMK, dia di BRI, sampai BRI itu mau hire dia. BRI mau hire dia, tapi ada peraturan dari Human Capital yang mengatakan harus S1 dulu. Akhirnya dia, ya udahlah, saya juga ngambil S1. Ya ngambil S1-nya tuh asal aja, berarti ada S1-nya. Tamat S1 langsung diajar, langsung jadi data engineer di BRI gitu. Padahal dia dulu tuh SMK doang gitu. Yang mana dia awalnya SMK itu bukan langsung under BRI, tapi dulu dia under perusahaan swasta, jadi dia tuh outsource. Nah, ketika dia mau langsung BRI itu kehalang sama persyaratan harus S1 gitu. Tapi artinya apa teman-teman yang kita tangkap sini? Artinya sebenarnya yang utamanya itu adalah ya skillnya gitu. Perusahaan membutuhkan data engineer, ya udah buat pembuatan data engineer ya udah dia bisa bagus gitu langsung di-hire sama dia. Nah, adapun persyaratan dari HR, tim divisi teknologi juga menghargai lah, oke lah. Saya hargai perusahaan HR yang harus mensyaratkan S1 gitu. Akhirnya ya udah teman saya itu ngambil S1 aja gitu. Ini bukannya apa-apa tapi ya real di lapangan seperti itu gitu. Kenyataan begitu. Oke, langsung menjawab ya. Oke, thank you Mas Ashraf untuk beberapa pertanyaan yang sudah dijawab. Oke, masih ada yang belum berani open mic ya Mas ya? Pengennya nanti ada open mic kita ngobrol-ngobrol. Tapi memang kebanyakan saya nggak nyangka juga teman-teman SMK banyak yang interest juga di data science. Saya kira biasanya teman-teman kampus sih yang banyak. Tapi ini juga ada teman-teman SMK. Oke, terakhir mungkin dari Mas Ashraf, kira-kira ada yang mau disampaikan? Mungkin ini sambilan juga saya share screen ini feedbacknya buat ingetin lagi aja. Jadi yang saya sampaikan adalah teman-teman, kita jika ingin berubah gitu ya, kita jika ingin semakin maju, kita harus belajar teman-teman, kita harus berjuang gitu. Jurusan ilmu gizi Jangan itu masak ya di rumah sakit dulu pas kuliah sering banget dapat pertanyaan. Oke. Jadi jangan sampai perasaan nggak bisa, perasaan minder itu menghalangi kesuksesan kita teman-teman. Jadi intinya kita harus tahu, oke, saat ini peluangnya di mana dan apa yang harus saya lakukan, kelemahan kita di mana, yang kita belum bisa apa, udah di situ kita belajar. Ya kita belajar sehingga kita apply. Kalaupun kita apply job, kita udah belajar nih teman-teman, data scientist misalkan kita apply job nggak diterima atau nggak lolos gitu, itu ya udah kita jangan nyerah, belajar lagi, tes lagi, belajar lagi, tes lagi, belajar lagi, tes lagi gitu. Ya harus berjuang di situ teman-teman. Jadi ya belajar. Saya juga masih belajar, saya juga masih terus belajar. Ya
itu ya tadi ya kuncinya ya. Jadi belajar ya demi kesuksesan gitu. Kita gagal bukan berarti itu gagal, tapi gagal itu artinya kita perlu belajar lagi gitu sampai kita berhasil, sukses, diterima gitu. Mungkin itu aja ya dari saya ya. Terima kasih banyak teman-teman. Oke, siap. Thank you banget Mas Asraf untuk waktunya. Jadi teman-teman, terakhir mungkin ada reminder lagi yang misalkan pengen tahu kelanjutannya, karena kita ini sebagai kick off saja untuk opportunity dan lain-lainnya akan kita lanjutkan setelah teman-teman mengisi form feedback seperti itu. Adapun terkait tentang materi, nah jadi setelah nanti mengisi G-form ya, form feedback-nya, nanti di akhir akan ada link untuk materi yang sudah kami bagikan. Dan e-sertifikat akan secara otomatis terkirim jika teman-teman sudah mengisi link tersebut. Oke. Oke, mungkin itu saja Mas Asraf yang bisa kita sampaikan ya. Kayaknya nanti sambil ngelihat juga teman-teman mana nih yang memang benar-benar ingin belajar lebih dalam dan belajar lebih lanjut terkait tentang data science. Karena memang kalau belajar otodidak nanti kalau ada apa-apa pasti susah. Tapi kalau misalkan belajar bareng dengan mentor ataupun para ahlinya, selain problem solve juga pasti bakal banyak peluang ya Mas ya yang tadi disampaikan. Iya kayak Itu contoh yang mahal itu. sama temen yang udah bisa nih misalkan dia itu udah lulus sertifikat Microsoft contoh. Nah itu bisa tuh dibocorin tuh soalnya apa sih di Microsoft kan gitu ya kan atau dia kerja di mana gitu kan. Jadi bocor tips gimana sih tips supaya lolos rekrutmennya kan gitu. Gitu. Nah, jadi itulah namanya pentingnya juga membina relasi dan belajar dengan orang yang tepat gitu. Oke. Kayaknya Mas Asraf semua itu. Oh enggak. Bukan saya juga. Jujur saya juga masih belajar. Saya juga jujur suka nempel sama orang-orang yang dia tahu misalkan dia lulus sertifikat di mana gitu kan. Saya tempelin tuh saya tanya-tanya apa saya belajar gitu kan. Sehingga kita dapat tipsnya dan juga dapat aura positifnya juga kan. Bagaimana mereka tuh belajar gitu, semangat belajarnya gitu. Oke, motivasi ya Mas ya. Siap. Gitu. Oke, Mas Asraf mungkin untuk kegiatan kali ini cukup sampai sini dulu. Jadi kita coba lanjutkan setelah kita mendapatkan data dari teman-teman seperti itu sih. Karena kan kita bicara data science ya kita coba implementasikan nanti siapa saja memang benar-benar mau melanjutkan sesi ya khususnya nanti kita lanjutkan entah Mas Asraf sendiri nanti yang bisa intro basic code ya biasanya gitu Mas Asraf kalau teman-teman itu ada yang pengen tahu basic code-nya kayak gimana dan sebagainya. Oke, Mas Asraf mungkin bisa kita akhiri untuk Hub Launch webinar kali ini. Semoga dari teman-teman bisa mendapatkan banyak manfaat dan banyak hal yang memang harus berani untuk dieksekusi. Itu sih, karena harus berani dulu, baru nanti kita coba satu persatu, step by step. Oke, dari saya mungkin mohon maaf kalau misalkan ada salah kata dan banyak kekurangan. Mas Asraf, kita bisa jumpa di lain kesempatan lagi ya, Mas Asraf ya. Siap. Terima kasih banyak. Siap. Saya izin live ya teman-teman. Oke, thank you Mas Asraf. Ya, saya juga boleh deh share di chat Zoom. Ini LinkedIn saya boleh. Oh iya, siap. Mau di juga. Terima kasih banyak teman-teman. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Saya izin live. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Oke teman-teman, seperti itu untuk webinar kali ini terkait tentang data science ya. Jadi memang kebanyakan untuk di Jakarta sendiri ataupun di Jawa Timur ya masih butuh banget teman-teman data science. Antara demand dan supply-nya itu nggak imbang ya, masih banyak kebutuhan. Nah, jadi masih banyak peluang nih untuk teman-teman yang memang mau mengejar sebagai data science. Oke.
Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Thank you.